Heyo Tsamagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Di minggu ini kita kembali mendapatkan chapter terbaru dari Record of Ragnarok, di mana Tsamagon mengingatkan lagi pada chapter sebelumnya. Akhirnya pertandingan berikutnya antara Loki yang melawan Simo Hayha akhirnya dimulai. Chapter lalu pun memperlihatkan keseluruhan cerita yang menampilkan kilas balik dari masa lalu Simo saat masih berperang melawan tentara Uni Soviet di perbatasan jembatan Finlandia. Chapter 102 kemarin pun ditutup dengan kejadian fatal bagi Loki dengan barrier yang dia ciptakan ternyata tak mampu menahan amarah peluru dari Simo Hayha, dan peluru tersebut berhasil untuk menghujam kelapa dari Loki dan dia pun berlubur darah. Yup, jadi bagaimanakah kelanjutan dari serial ini ya? Beri Tsamagon semangat dengan like dan share video ini nanti jika kalian suka dengan pembahasannya. Chapter 103 Record of Ragnarok sebagian besar memperlihatkan cerita masa lalu dari Dewa Loki. Diceritakan bahwa dewa ini dikenal sebagai dewa penipu yang paling kejam di alam dewa. Apakah karena kelicikannya atau apakah karena kemampuannya untuk berubah wujud? Ternyata itu semua karena cinta. Kita pun kemudian diarahkan menuju ke suatu tempat di mana tempat ini disebut sebagai Valhalla, taman dari para dewa. Di sini ada beberapa dewi-dewi yang sedang bersantai di taman tersebut, dan tiba-tiba saja di taman tersebut muncullah sesosok dewa asing yang dimana ini adalah seorang dewa yang merupakan keturunan raksasa es Jotun, musuh para dewa yang memiliki kekuatan dewa utama yang setara dengan Odin dan juga Thor. Kita lantas melihat penampilan dari Loki yang berada di taman para dewa ini. Banyak para dewa-dewi di sana melihat langsung kemunculan dari dewa ini dan mereka mengatakan bahwa aura yang dimiliki oleh Loki di sini sangat menyeramkan. Dia adalah dewa Loki dan ada kisah tentang raksasa yang dibunuh dengan cara dibakar jantungnya. Jadi itu adalah dewa yang tak punya belas kasihan bahkan kepada saudara-saudaranya sendiri. Loki itulah nama makhluk yang paling ditakuti dan dipuja di jajaran dewa Nordik. Kita kembali melihat taman para dewa Valhalla, yang dimana terdapat beberapa dewi-dewi yang sedang bersantai dan juga bermain-main satu sama yang lainnya. Dewi-dewi di sini pun disebutkan ada Valkyrie ke-11, Valkyrie ke-13, Valkyrie ke-2, Valkyrie ke-5, Valkyrie ke-7 dan juga Valkyrie ke-4. Mereka di sini pun bermain permainan lempar buah dan ada juga yang bersantai membaca buku kemudian meminum secangkir teh. Kita pun diperlihatkan dewa Loki yang berjalan melewati para Valkyrie ini yang sedang bermain. Nah, lantas ada momen di mana Valkyrie ke-11 melemparkan buah ke arah dari seorang dewi yang juga ada di sana, yang terkena headshot di kepalanya. Valkyrie tersebut adalah Valkyrie yang pertama yang bernama Brunhilde. Dia adalah Valkyrie tertua di jajaran saudaranya yang lain. Hilde juga akhirnya ikut join ke dalam permainan lempar buah ini dan melemparkan semangka ke arah dari Valkyrie ke-11. Namun tentu sayangnya lemparan buah tersebut malah mengarah ke dewa Loki yang sedang melihat mereka bermain di taman. Para Valkyrie ini sudah ketakutan karena lemparan buah mengarah tepat kepada kepala dari Loki. Namun di sini pun kita melihat Loki malah melebarkan mulutnya dan kemudian melahap semangka yang mengarah tepat ke kepalanya ini. Tentu saja para Valkyrie ini masih ketakutan karena buah tersebut menyasar dewa Loki yang terkenal kejam dan juga bengis. Mereka semua lantas meminta maaf kepada dewa Loki ini. Kemudian sembari mengunyah semangka yang mengarah ke kepalanya, para Valkyrie ini pun tertunduk lesu dan masih punya raut wajah yang ketakutan akan bahaya yang mengancam mereka. Panel berikutnya pun kemudian kita melihat Loki yang membuang biji semangka tersebut, dan inilah yang memicu Hilde yakni Valkyrie pertama terlihat tak bisa untuk menahan tawanya. Hilde kemudian tertawa terbahak-bahak melihat raut wajah dari Loki ini karena Loki yang mengunyah semangka sebesar itu seperti layaknya tupai. Tentu ekspresi dari Loki di sini terkejut karena salah satu dari Valkyrie tertawa melihatnya. Di samping itu, saudara Hilde sendiri masih ketakutan karena tak ada yang boleh bercanda di depan dari Tuan Loki. Kita pun akhirnya melihat ekspresi dari Hilde semakin tertawa terbahak-bahak dan di akhir tawanya dia pun berkata bahwa Loki adalah dewa yang sangat lucu. Nah, dengan menangkap perkataan yang dilontarkan oleh Hilde, inilah yang membuat ekspresi dari Loki yang tadinya bingung kemudian terlihat terkejut dengan memperlihatkan wajah yang tersipu malu. Namun setelah itu pun kita melihat panel di mana Loki yang sepertinya punya ekspresi marah lagi karena dia terlihat menggenggam tangannya dan meninggalkan para Valkyrie tanpa sepatah kata pun. Di sini langsung dengan rasa bersalahnya Hilde kemudian meminta maaf kepada Tuan Loki. Yep,
disinilah jawaban pertama kali dari Loki yang mengatakan bahwa tidak apa-apa dan tidak perlu dipikirkan atas kejadian tersebut. Loki pun terlihat beralih ke arah jurang dan kita pun melihat panel selanjutnya yang melihat di ujung jurang. Dia pun terlihat melompat dengan ekspresi wajah yang kegirangan karena memikirkan senyuman dari Hilde yang tertawa dan kemudian mengatakan bahwa dirinya lucu. Nah, dari momen inilah kemudian Dewa Loki berubah dari dewa yang ditakuti dan dipenuhi dengan niat membunuh yang tajam, berubah menjadi dewa yang suka mengerjai dewa yang lainnya. Loki terus mengerjai orang lain tanpa memperdulikan waktu ataupun siapa targetnya, dan dengan kelicikannya dia pun melakukan segala macam kejahilan apapun, menjadi dewa tibu daya hanya karena satu keinginan. Panel berikutnya pun memperlihatkan Loki yang berada di sebuah perpustakaan bersama dengan Hilde. Singkat cerita, di sini Loki meminjam palu dari Thor dan tentu Thor di sini terlihat benar-benar kesal dengan apa yang dilakukan oleh Loki. Sambaran petir pun merajalela di sebuah kastil tersebut dan kita melihat Loki dan juga Valkyrie ini keluar dari kastil tersebut. Di sini pun kita dialihkan ke sebuah taman di mana Loki dan juga Hilde berbaring di rerumputan. Loki menjelaskan dia penasaran tentang apakah Thor akan memaafkan mereka berdua kalau mereka bilang akan meminjamkan palu tersebut 1 jam saja. Hilde pun di sini agak kesal karena Mjolnir yang sangat berharga bagi Tuan Thor dibanding dengan nyawanya sendiri. Ini bukanlah hanya sekedar guyonan belaka. Kita harus segera meminta maaf padanya. Namun di sini ekspresi dari Hilde pun tertawa dan Loki memandang Hilde dengan senyuman dan itu ingin dia lihat selama-lamanya. Yup, dan halaman berikutnya pun mengecewakan Loki, di mana dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Seorang wanita yang dia cintai akhirnya beralih ke pria lain dan keinginan untuk melihat senyum dari Hilde untuk selama-lamanya pun akhirnya tidak pernah terwujud. Ekspresi kekecewaan Loki makin bertambah parah saat dia melepas perasaannya karena wanita yang dicintainya sudah dengan pria yang lainnya. Loki kemudian meremas bunga yang ia pegang di tangannya. Dia pun tampak harus melakukan sesuatu apapun sampai Hilde ini kembali padanya. Loki ini kemudian mempunyai sebuah ide dengan merubah dirinya menjadi pria tersebut. Dan kita melihat Loki yang sudah berubah menjadi pria ini membunuh seekor naga dan di sini pelayan yang ingin memberi makan naga tersebut berada di sana dan melihat pria tersebut membunuh naga ini. Nah, sementara itu, pria yang tak tahu apa-apa ini pun bersama dengan Hilde diundang oleh Tuan Odin untuk datang dan mengira akan diberi ucapan selamat atas pernikahan mereka. Pada saat mereka menghadap Tuan Odin inilah tiba-tiba para pengawal kerajaan menancapkan senjata ke arah dari mereka berdua. Tentu mereka berdua pun bertanya-tanya apa maksud dari semua ini dan disinilah Loki muncul. Loki bilang bahwa pria yang dekat dengan Hilde yang diketahui bernama Siegfried telah membunuh naga Varnir. Mereka berdua pun tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Loki ini. Mereka mengira mereka dipanggil ke sini karena Odin ingin mengucapkan pernikahan mereka. Disebutkan fakta ternyata alasan tersebut hanyalah untuk memancing mereka berdua ini keluar agar mereka tidak bisa untuk melarikan diri. Saksi alias pelayan yang melihat Tuan Siegfried ini membunuh naga tersebut pun bilang bahwa hal ini benar. Tentu saja Siegfried ini menolak kata-kata yang dilontarkan oleh pelayan tersebut. Kita pun melihat kemarahan dari Dewa Thor yang bilang bahwa Siegfried ini telah lancang sekali dan tidak pantas karena dia adalah seorang setengah dewa dan juga setengah manusia yang menyebut dirinya sebagai pahlawan berani yang menyimpan ambisi jahat. Kemarahan Odin pun memunculkan aura mengerikan tepat di depan dari Siegfried. Nah, menariknya adalah 4 harta malapetaka ilahi yang ada di dalam tubuh dari Dewa Odin ini bereaksi. Dan dia pun berasumsi apa mungkin manusia setengah dewa inilah adalah wadah yang dia cari selama ini. Diceritakan bahwa Siegfried ini akhirnya dihukum oleh Odin dengan hukuman penjara abadi. Tubuh dari Siegfried pun diseret menjauhi dari Valkyrie Hilde dan kemudian dirantai. Loki pun di sini sangat senang bahwa musuhnya sudah dipenjara. Dengan begini tidak akan ada gangguan dari Loki ini dan seharusnya hal ini akan membawa kegembiraan yang tak terduga dan begitulah seharusnya. Halaman berikutnya memperlihatkan Hilde yang punya raut wajah yang benar-benar sedih dan memandangi foto pernikahannya dengan Siegfried. Dia pun saat itu didekati oleh Loki yang tersenyum.
Nah, Loki mencoba untuk menghibur wanita tersebut dengan mengatakan beberapa lelucon, namun dia tampak dicueki oleh Hilde. Loki yang mengharapkan Hilde senyumannya kembali berseri-seri, sekarang tampak lenyap seperti embun pagi. Loki pun bertanya-tanya kenapa wanitanya ini membuat wajah seperti itu padanya. Nah, di saat itulah tentu saja Loki tak pernah menyerah dan juga berputus asa. Dia kembali mencari cara dan kita melihat Loki menulis sebuah catatan diarinya. Dia sempat bertemu dengan Hilde di lorong, dia pun memasukkan semangka utuh ke dalam mulutnya sendiri, tapi wanita tersebut tidak tertawa sedikit pun. Dan tentu Loki percaya suatu hari nanti senyum itu akan kembali padanya lagi ya. Nah, kemudian dimulailah dari sini kisah akhirnya Hilde telah menentang Dewa Odin. Ini artinya dia telah menentang semua dewa demi menyelamatkan kekasihnya Siegfried. Keputusan untuk melakukan pertarungan terakhir pun telah mengguncang seluruh surga. Dan ini pasti akan menyebabkan beberapa perubahan dalam keseimbangan kekuatan di antara para dewa. Hilde telah mempertaruhkan nyawanya dan dia sangat serius ingin mengalahkan Dewa Odin. Nah, di sini terdapat juga satu momen di mana saat Herakles mengejek Loki dengan secara garis besar mengatakan bahwa Loki dengan tampang yang menjadikan seperti itu tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Sekarang kita kembali ke dalam pertarungan antara Simo dan juga Loki. Terakhir kali kita melihat pertarungan dari mereka berdua ini, terlihat peluru dari Simo sudah menghujam tepat ke kepala dari Loki. Loki kemudian terlihat tergeletak di tanah dan akhir dari chapter ini pun memperlihatkan ada seekor kelinci yang berada di belakang dari Simo, yang dimana kelinci tersebut ternyata merubah dirinya menjadi Loki. Dan di sini kata-kata penutup dari Loki adalah "Aku akan membunuhmu." Nah, jadi secara garis besar penggambaran cerita ini adalah memperlihatkan masa lalu dari Pangeran Loki yang jatuh cinta kepada Valkyrie pertama. Jadi, bagaimana kelanjutan dari kisah ini kita akan nantikan di chapter selanjutnya ya. Jadi pastikan kalian bunyikan lonceng notifikasinya dan terima kasih sudah menonton.